Dalam rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri, Presiden Prabowo juga membahas mengenai tunjangan Hari Raya Idul Fitri. Informasinya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara, Jakarta. Selamat sore, Adi. Bagaimana tadi untuk ratas hari ini berkenaan dengan THR ya sudah disebutkan. Bagaimana komponen-komponen yang sudah disampaikan? Ya, Anggi, betul sekali. Setelah tadi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, akhirnya Presiden Prabowo Subianto tadi menggelar atau memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta. Dan keterangan pers yang diberikan ini berkaitan dengan tunjangan Hari Raya. Ada dua poin utama tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama adalah Presiden meminta pemberian THR kepada pekerja swasta, baik itu BUMN dan juga BUMD, ini paling lambat diberikan atau dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Lalu kemudian juga untuk mekanisme lalu kemudian besarannya ini lebih lanjut nanti akan diatur dalam surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja atau Menaker seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian poin kedua adalah tadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa tahun ini pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi transportasi online dan juga kurir online. Dan perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi disampaikan bahwa ini para aplikator transportasi online diminta untuk memberikan bonus hari raya kepada para pengemudi dan juga kurir online tersebut. Nah, tentu mekanismenya berbeda dengan para pekerja swasta ataupun pegawai negeri. Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bonus hari raya yang diberikan ini dalam bentuk uang dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga sempat membeberkan data yang mana dikatakan tadi ada sekitar 250 ribu pengemudi aktif begitu di Indonesia, lalu kemudian ada 1 sampai 1,5 juta yang part-time. Lalu kemudian bagaimana besaran dan juga mekanismenya selengkapnya nanti akan diatur juga dalam surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja. Nah, tadi kami juga sempat menanyakan kepada Menaker ya Sirly terkait dengan surat edaran nanti apa saja yang akan diatur dalam surat edaran tersebut. Namun tadi ya Sirly mengatakan bahwa terkait surat edaran selengkapnya nanti akan dibahas besok begitu, termasuk juga melibatkan para aplikator. Dan sore hari ini tadi kami melihat juga ada bos sejumlah aplikator atau transportasi online juga hadir di Istana Merdeka untuk menyaksikan langsung pengumuman ini, termasuk juga perwakilan dari driver ojol. Anggi. Baik, Adi, apakah ada agenda lain untuk Presiden di sore hari ini? Ya, Anggi, dijadwalkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan kenegaraan dari Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, yakni To Lam. Ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama dari To Lam karena pada saat ia menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis Vietnam. Dan kunjungan ke Indonesia ini berlangsung pada tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2025. Dan sebagai informasi, kunjungan ini penting karena memang posisi Sekjen Partai Komunis Vietnam ini sentral begitu posisinya di negara Vietnam, karena memang ini merupakan pemimpin politik tertinggi dari 4 pilar pimpinan negara yang ada di Vietnam, yakni Sekjen Partai Komunis Vietnam, lalu kemudian Presiden, Perdana Menteri, dan juga Ketua Senat. Apa saja yang nanti akan dibahas dalam pertemuan ini? Ada beberapa kerjasama yang nanti akan disepakati begitu oleh kedua negara, dan kerjasama tersebut diantaranya adalah terkait dengan food security baik itu pertanian dan juga perikanan, karena memang kedua negara concern terhadap ketahanan pangan ini. Lalu kemudian juga akan ada kerjasama terkait dengan digital, lalu kemudian renewable energy, serta juga high-tech industry. Dan selengkapnya nanti apa saja poin-poin kesepakatan di antara kedua pimpinan ini nanti akan kita lihat pada saat pertemuan berlangsung nanti mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pertemuan kali ini menjadi spesial juga karena bertepatan juga dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Vietnam. Dan kita tahu persahabatan Indonesia dan Vietnam ini juga berlangsung sudah sangat lama begitu, bahkan sejak Presiden Soekarno dengan Presiden pertama Vietnam yaitu Ho Chi Minh. Dan Indonesia juga sudah menjalin kerjasama yang lebih tinggi lagi, yaitu kerjasama atau kemitraan strategis dengan Vietnam sejak tahun 2013. Tentu ini menjadi penting, pertemuan nanti menjadi penting untuk menentukan bagaimana kerjasama antara kedua negara ke depan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita dari masing-masing negara. Kita akan lihat nanti pertemuannya seperti apa. Untuk sementara kembali ke studio, Anggi. Anwar Fuadi melaporkan dari Istana Negara, Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.